Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Di atas tebing Zangu, angin kencang bersiul. Pedang Ki bisa terlihat menembak ke segala arah. Angin yang sangat kuat dapat terlihat di tepi tebing, itu adalah angin puyuh pedang Ki yang kuat. Pedang Ki menjadi lebih tebal dan lebih keras saat kamu mendekati 8 drum. Suara siulan tak berujung serta raungan gemuruh memenuhi atmosfer dan menyebabkan angin kencang muncul di sekeliling. Lin Feng lupa berapa kali dia menggunakan keterampilan petirnya yang menderu untuk menyerang drum. Ki yang dilepaskan dari pedang menjadi lapisan transparan di sekitar tubuh Lin Feng dalam upaya untuk melindunginya dari serangan apapun. Serangan pedang yang kuat terus membombardir drum. Tubuh Lin Feng ditutupi dengan luka dari kepala sampai kaki. Beberapa luka tergores sementara yang lain begitu dalam sehingga kamu bisa melihat tulangnya. Siapapun yang bisa melihatnya akan berpikir dia baru saja bertarung dalam pertempuran paling mengerikan. Tapi sepertinya Lin Feng telah melupakan segalanya, dia tenggelam dalam ki pedangnya yang tak terbatas dan mulai membuka misterinya, membela diri, menyerang lagi. Jika seseorang ada di sana memandangi Lin Feng, mereka pasti akan berteriak dalam ketakutan baginya untuk berhenti merusak tubuhnya. Setiap kali dia melakukan serangan di atas drum, dia membela diri melawan serangan balik. Kemudian dia akan menyerang drum lagi menggunakan Roaring Thunder. Meskipun serangan balik 2 kali lebih kuat dari serangannya sendiri, dia terus-menerus menyerang mereka. Belum ada suara. Kenyataan itu membuatnya sadar. Meskipun sangat berbahaya baginya untuk melakukan itu, dia mengerti seberapa besar kemajuannya. Sebelumnya ketika dia telah berlatih skill Roaring Thunder, dia berpikir bahwa dia telah mencapai tingkat setinggi mungkin dan memiliki penguasaan teknik yang lengkap. Di sana, di tebing Zangu dia mengerti bahwa dia tidak menguasai keterampilan dan hanya benar-benar memahami dasar-dasarnya. Dibandingkan dengan seorang kultivator yang benar-benar kuat, tekniknya akan berada pada level anak yang baru berjalan-jalan. Pada awalnya ia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya untuk menyerang satu drum. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia menyerang 2, kemudian 3, sampai dia mulai menyerang ke 8 drum. Dia menyerang ke 8 drum sambil menerima serangan balasan, setiap kali dia akan menerima serangan balasan berkali-kali lebih kuat daripada serangan aslinya. Jika dia tidak hati-hati maka serangan balik dapat menghancurkan anggota badan atau menghancurkan tulang rusuknya. Teknik pedangnya telah berkembang menjadi pemahaman yang jauh lebih dalam. Seiring berjalannya waktu ia meningkatkan kekuatan serangannya dan terus berlatih. Kekuatan serangannya menjadi 2 kali lebih kuat, kemudian 3 kali lebih kuat. Ia melanjutkan sampai kekuatan masing-masing serangannya diperkuat dalam kekuatan dengan 7 kali kekuatan serangan aslinya. Setiap kali dia berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya, dia kemudian akan menemukan cara untuk mencapai batas itu. Dia kemudian melipat gandakan kekuatannya dengan 7 dan menyerang semua 8 drum pada saat yang sama. Tubuhnya menjadi terbiasa dengan rasa sakit dan tekanan yang diciptakan dari terus-menerus menahan latihan keras semacam ini. Sayangnya, drum hanya membuat suara yang sama seperti sarung tangan bulu dan tidak mengeluarkan suara yang akan membuat ujian. Ada banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar Live or Death Arena. Apa yang terjadi di sini? Para tetua datang, kata orang banyak sambil menatap orang di Live or Death Arena. Mereka merasa bingung. Itu murid senior Chen Xing, 2 bulan lalu dia menjadi murid biasa yang terkuat, karena dia mengalahkan murid elit dalam satu pukulan dan diizinkan masuk ke murid elit. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe, siapa yang peduli dengan Chen Xing? Pernahkah kamu melihat Tu Fu dan sesama murid Ling Hu ada di sini? Apa? Kamu mengatakan bahwa Tu Fu dan Ling Hu ada di kerumunan. Kerumunan ramai dan segala macam diskusi dapat didengar tentang alasan di balik peristiwa ini. Tu Fu sangat terkenal di Sekte Yun Hai. Dia diduga murid elit terkuat. Sejauh Ling Hu, Yun Hai Sekte bisa mengatakan itu tidak memiliki murid tunggal yang tidak mengenalnya karena ia dianggap sebagai murid terkuat dari sekte ini. Ling Hu Hesan telah melampaui tingkat semua orang di jalur kultivasi dalam sekte, termasuk yang dari beberapa penatua. Bagaimana semua orang bisa tetap tenang setelah melihat murid yang begitu kuat di Live or Death Arena? Di cakrawala angin mulai gelisah. Ada rok tampak legendaris di langit, melebarkan sayapnya dan melonjak menuju lokasi itu. Semua orang bisa melihat bahwa itu sangat kuat. Itu akan datang,
kata orang-orang di sekitar Live or Death Arena sambil melihat siluet yang terbang di langit. Mereka semua tegang. Kecepatan ras legendaris itu sangat cepat. Dalam sekejap itu sudah tiba di dalam ngarai badai. Kerumunan murid-murid Yunhai Sekte meledak keributan lagi. Mereka berteriak satu demi satu. Ya ampun, ada orang. 2 orang mengendarai rok legendaris. Bisakah kamu melihat ada juga seorang gadis cantik di sana? Orang-orang yang menonton adegan ini bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Balok legendaris itu membawa orang dan bahkan ada seorang gadis yang sangat cantik. Adegan yang luar biasa. Itu terlalu banyak bagi murid yang lebih rendah itu, mereka sudah melihat terlalu banyak hal mengejutkan hari ini. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Burung itu mendarat di Live or Death Arena. Kecepatan mengalirnya dan tiba tidak terbayangkan. Kerumunan melihatnya dengan jelas, bahwa Rock adalah roh. Kedua sayap terbentang lebar dan tampak seperti Rock asli. Roh Rock adalah murid muda yang tidak dikenal, ekspresinya aneh, dia terlihat sangat tampan dan sangat jahat pada saat yang sama. Betapa muda, dia memiliki semangat Rock yang kuat di usianya. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Tunggu-tunggu. Aku mendengar bahwa di murid inti dari Sekte Hao Yue, ada seorang murid berperingkat tinggi yang memiliki roh Rock, bahkan sulit untuk membandingkannya dengan manusia. Tentu saja, murid inti itu menikmati reputasi yang layak. Dia memiliki teknik agility yang luar biasa. Rohnya juga bisa membawa orang lain dalam penerbangan dengan kekuatannya, kata beberapa tetua sekte tersebut. Dia memang murid pertama dari Sekte Hao Yue, namanya Chu Zanpeng. Beberapa saat yang lalu, Sekte Yunhai menerima surat yang ditulis oleh Chu Zanpeng yang mengatakan bahwa ia ingin memperkaya pengetahuannya dan bertukar petunjuk dengan murid luar biasa dari Sekte Yunhai. Dan selain itu dia akan segera datang di Live or Death Arena, tentu saja untuk berkelahi. Chu Zanpeng menjadi murid inti di Sekte Hao Yue, dia sangat terkenal di negara Sui Yue karena statusnya. Dia adalah murid terkuat ke-6 di negeri ini. Hampir tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada orang di seluruh Sekte Yunhai yang bisa menyamai kekuatannya. Ling Hu Hesan tidak akan berperang melawan Chu Zanpeng. Sekte tidak mau menantangnya. Namun, jika dia, dirinya sendiri, menantang seseorang, klan tidak punya pilihan selain menerima. Penatua terhormat, kamu membuatku tersanjung. Ini adalah murid junior perempuan aku Lin Qian. Belum lama ini dia sudah mencapai lapisan Lin Qi. Kali ini aku datang karena murid aku Lin Qian mendengar bahwa murid-murid Yunhai semuanya kuat dan kuat, oleh karena itu ia ingin datang dan memperluas pengetahuannya. Aku berharap bahwa kamu dapat membantunya mencapai pencerahan dengan membiarkan kecocokan dengan kekuatan yang sama. Dia akan belajar banyak dari pertempuran seperti itu. Chu Zanpeng memperkenalkan gadis cantik yang ada di sisinya. Chu Zanpeng masih terlihat tampan sekaligus jahat. Mo Xie menghina Chu Zanpeng diam-diam di pikirannya. Chu Zanpeng memiliki reputasi tertentu dan tidak bisa dengan mudah ditolak. Dia telah mengirim surat sebelumnya dan merencanakan beberapa jenis skema. Pergi Chen Xing, kaulah yang ditunjuk untuk melawan Lin Qian. Tunjukkan padanya teknik sekte kami dan ajarkan dia melalui pertempuran. Chen Xing telah mencapai lapisan Lin Qi 2 bulan sebelumnya ketika dia telah mengalahkan seorang murid elit. Dia sudah berada di bottleneck pertama dari lapisan Lin Qi. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Qian, tidak ada murid Yunhai Lin Qi yang bisa mengalahkannya. Ya, Penatua, kata Chen Xing sambil mengangguk. Dia kemudian pergi di tengah Live atau Death Arena untuk menghadapi Lin Qian. Rekan-rekan praktisi, pelatih Lin Qian, mari kita mulai, kata Chen Xing sambil melepaskan semangatnya. Tiba-tiba lapisan batu menutupi tubuhnya. Ini membuatnya tampak seperti monster golem besar yang sepenuhnya terbuat dari batu yang paling sulit. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Ini adalah roh batu Chen Xing. Tidak hanya ini kemampuan pertahanan yang luar biasa tetapi serangannya juga sangat kuat. Dia jelas akan memenangkan ini tanpa membutuhkan keterampilan lagi, kata seorang murid yang lebih tua sambil menatap Chen Xing dengan percaya diri. Meskipun Chen Xing ditutupi dengan batu raksasa, kecepatannya belum berkurang dan dia bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti sebelum dia tertutup. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Lin Qian. Dia memukul tinjunya ke arah Lin Qian yang tipis dan rapuh yang membuat semua orang merasa khawatir akan keselamatan kecantikan ini.
bisik Lin Qian. Udara dingin yang membeku datang dari tubuhnya menyebar membekukan udara di sekitarnya. Serangan mendadak ini membekukan tangan berbatu Chen Xing di tempatnya yang memberinya perasaan bahwa dia telah menabrak dinding besi, tidak mampu menyerang ke depan. Lalu Lin Qian tiba-tiba menggenggam kepalan tangan Chen Xing menggunakan kedua tangannya. Es menyebar di lengan Chen Xing dan kemudian menyebar dengan keras sampai menutupi seluruh tubuhnya. Roh es itu sangat kuat, dia benar-benar memiliki bakat alami. Kata Mo Xie, semua orang dilahirkan dengan roh, tetapi semangat yang sama pada orang yang berbeda tidak memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan roh akan tergantung pada tingkat kultivasi, bakat alami, keterampilan bela diri, dan banyak variabel lainnya yang membuatnya tidak mungkin menjadi begitu kuat tanpa dasar yang benar untuk kultivasi. Mo Xie tidak khawatir tentang Chen Xing. Lagi pula dia memiliki roh batu sehingga keterampilan pertahanannya sangat tinggi. Api, bisik Lin Qian dengan dingin. Chen Xing tiba-tiba tertutup api dan tubuhnya yang beku gemetaran. Tubuhnya yang berbatu mulai retak yang membuatnya berteriak darah. Semua orang menatap kaget saat tubuhnya yang berbatu hancur berkeping-keping. Es dan api. Wajah Mo Xie tiba-tiba berubah. Semangat universal, mungkin itu adalah semangat universal. Kekuatan Lin Qian tinggi. Aku kalah. Kata Chen Xing tampak tertekan karena tubuhnya tidak lagi terbuat dari batu untuk melindunginya. Dia kembali berdiri di sisi Mo Xie, kerumunan meledak dengan riuh. Dia hilang. Dia benar-benar tersesat. Sekte Yunhai telah memilih murid elit untuk berperang dan dia telah dikalahkan. Pipi sesepuh terbakar, mereka kehilangan muka. Chu Zanpeng masih memiliki senyum misterius di wajahnya. Dia melirik semua orang, hehe, seperti yang diharapkan murid yang dipilih oleh Yunhai Sekte sangat kuat, tetapi murid junior aku yang dipilih oleh Hao Yue Sekte juga sangat kuat. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya di benua ini. Aku, Chu Zanpeng ingin menemukan murid yang luar biasa di Yunhai Sekte untuk bertukar petunjuk dengan Lin Qian, tapi aku awalnya datang karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Permintaan apa yang kamu miliki? Kata Mo Xie tampak cemas. Murid junior aku memiliki seorang paman dan putra pamannya bernama Lin Feng. Dia benar-benar gila. Dia mempermalukan beberapa tetua keluarga mereka dan melukai murid-murid klan mereka. Dia hanya seorang murid biasa yang sombong. Aku berharap Yunhai Sekte akan mengantarnya ke aku. Aku tidak ingin Sekte Yunhai dikenal karena memiliki murid seperti itu. Mo Xie mengerti segalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Itulah tujuan Chu Zanpeng di balik semua acara ini. Chu Zanpeng tahu bahwa jika dia secara langsung meminta untuk mendapatkan anggota Sekte Yunhai maka surat itu akan ditolak karena ini akan menyebabkan Sekte kehilangan muka. Namun dia sangat cerdas. Dia membuat Lin Qian mengalahkan murid elit Yunhai Sekte dan kemudian kata-kata yang dia pilih dengan hati-hati sehingga klan tidak akan kehilangan muka dengan memberinya Lin Feng. Tentu saja jika Mo Xie tidak menerima permintaan Chu Zanpeng, maka dia tidak akan ramah seperti dia sampai saat itu. Sepertinya Lin Qian sangat berarti baginya, kalau tidak, dia tidak akan datang ke Yunhai Sekte untuk masalah sekecil itu. Semangat universal itu memang sangat kuat. Itulah tepatnya yang membawanya ke sini untuk membalas dendam. Mo Xie sudah membuat keputusan dan berkata kepada yang lain, pergi dan bawa Lin Feng ke sini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Chu Zanpeng tersenyum dan mata Lin Qian tampak dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng tidak bisa tahu apa yang terjadi di Stormy Gorge karena ia masih berlatih di Precipice of Zangu. Lin Feng dikelilingi oleh sejumlah besar pedang Qi. Setiap serangan yang dia lakukan dengan pedangnya hampir cukup kuat untuk membunuhnya dengan satu serangan dan kemudian akan kembali berkali-kali lebih kuat. Roh kegelapannya benar-benar terlepas. Dia menggunakan keterampilan Roaring Thunder tanpa cacat. Ada cahaya putih di sekitar tubuhnya dan raungan gemuruh menyebar di seluruh atmosfer. Itu adalah pemandangan yang menakutkan bagi siapapun yang bisa melihat. Lin Feng benar-benar gila dan menggunakan semua kekuatannya untuk membombardir drum. Dia benar-benar tidak menyadari pada titik ini bahwa sekte sedang mencarinya, untuk membawanya ke eksekusi. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.